ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, dan yang saya hormati para hadirin yang saya muliakan, dan yang saya cintai para teman-teman seperjuangan satu keadilan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Mewujudkan Generasi Masa Depan. Para hadirin sekalian, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya di mana kita menyaksikan kebangkitan Islam, masjid-masjid semakin makmur dan lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang saat ini kita hadapi adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, yang dimana itu semua membawa dampak negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Fidim William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya suatu kultur masyarakat. Kita tidak perlu khawatir jika sekiranya dampak itu membawa kita kepada hal-hal yang positif. Namun jujur saja saat ini dampak itu lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda sekarang ini tak lain anak sekolah masuk ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti ekstasi, brandy, narkoba dan lain sebagainya, yang semua itu membawa kepada kehancuran. Oleh sebab itu, untuk membantu bangsa ini menjauh dari kehancuran, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu harapan dari generasi muda ini. Generasi muda yang unggul dan tangguh tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berputus asa walau banyak rintangan yang telah dilewatinya. Surat An-Nisa. Untuk menjadi generasi muda yang tangguh dan unggul, kita harus mendirikan 3 prinsip ini. Yang pertama ialah kedisiplinan. Generasi muda yang unggul dan tangguh harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Karena apa? Karena generasi muda yang malas tidak akan pernah mendapatkan manisnya madu, namun akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa akan datang. Yang kedua ialah kejujuran. Kejujuran adalah ciri khas dari pemuda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Dan bekerja sama untuk mewujudkan suatu bangsa yang cerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibul munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah membalas bagi orang-orang yang jujur itu atas kejujurannya dan mengazab orang-orang munafik, serta menerima taubat bagi Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga ialah tekun. Generasi muda yang unggul dan tangguh tidak mudah menyerah. Ia akan selalu tekun menjalani sesuai dengan skill dan kemampuan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah berputus asa dan memiliki tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan bangsa ini. Karena ada maqalah yang mengatakan syubbanul yaumi rijalul ghaddi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Dan perkataan di atas sudah jelas bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah itu sangatlah dilarang di dalam agama ini. Jadi untuk mewujudkan generasi bangsa yang tangguh dan unggul, maka kita harus menjalankan 5 potensi ini. Olah rasa agar iman melekat. Olah
Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah kinerja agar pendapatan berlipat. Jika kita sudah bisa menjalankan 5 prinsip dasar ini, maka kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi pelanjut pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, aman, tentram, dan seperti yang kita damba-dambakan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, Cakep. ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato saya membawa berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih sportif kita ya.